وَمَا جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 162 قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين satu enam tiga La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul aghayrallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Terakhir 165 وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin, ayat 158, yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka atau kedatangan Rabbmu atau sebagian tanda-tanda dari Allah. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu atau belum berusaha berbuat kebaikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu. 159.
Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu wahai Muhammad atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Kemudian Dia, Allah, memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ayat 158 di antara asbab nuzul atau sebab turunnya ayat. Artinya ayat ini turun untuk menegaskan bahwa sekarang ini sudah datang Al-Quran. Ayat ini turun juga menegaskan bahwa Al-Quran ini harus kalian pegang, tapi mereka tetap menolak. Jadi petunjuk sudah jelas datang pada mereka, tapi mereka tetap menolak. Lalu ayat yang berikutnya 159 yang diantaranya adalah yang barusan kita baca, jangan terpecah belah. Asbabun nuzulnya ayat ini juga berkaitan kaum terdahulu Yahudi dan Nasrani yang memecah agama menjadi sekte-sekte. Juga peringatan untuk kaum musyrik dan orang Islam agar tidak mengikuti pola yang sama, dipecah belah, dikotak-kotakan. Apa sih tujuan mereka dikotak-kotakan? Apa tujuan mereka mengkotak-kotakan? Biar nggak kuat. Karena mereka sangat tahu bersatunya kaum muslimin menjadi kekuatan yang sulit terkalahkan. Karena mereka juga tahu terpecah belahnya kaum muslimin membuat mereka akan semakin porak-poranda dan gampang untuk dijajah, gampang untuk dimanipulasi ataupun yang lain. Makanya Nabi pernah bilang kan dalam hadis Muslim, sesungguhnya nanti di akhir zaman, jelang-jelang akhir zaman, kalian itu akan seperti hidangan atau makanan yang di atas nampan lalu direbutkan sama orang-orang yang tidak beriman, dicabik-cabik. Kalian seperti buih di lautan yang terombang-ambing, airnya ke kanan, airnya ke kiri. Lalu sahabat Rasul waktu itu nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah waktu itu jumlah kita tuh sedikit? Terus kata Nabi SAW, tidak, bal yauma idzin katsir. Waktu itu kamu jumlahnya sangat besar. Kaum muslim ini besar loh, 2,2 miliar per tahun ini 2026. 2,2 miliar dari 7 miliar penduduk bumi. Alhamdulillah kita dapat hidayah hadirin ya. Di antara 7 miliar kita bukan yang 4 miliaran itu. Kita yang bukan 4,8 tapi yang 2,2 miliar yang alhamdulillah muslim. Ada yang memang alhamdulillah lahir udah muslim, udah Islam, bapaknya alhamdulillah muslim. Ada yang emang mualaf. Tapi ala kulli hal alhamdulillah kita masuk yang beriman. Enaknya orang beriman, surga itu ya di hadapan. Tidak ada orang yang meninggal wa huwa yuhsinu billahi dzan, dia baik sangka kepada Allah, kecuali dia akan masuk surganya Allah. La yamutunna ahadukum wa huwa yuhsinu billahi dzan. Jangan kamu mati kecuali baik sangka sama Allah. Baik sangka itu modal yang kerennya hadirin, luar biasa. Terus fanatisme terhadap kelompok bisa merusak kebenaran. Ini poin-poin yang ada di ayat 159. Poin pertama, fanatisme kelompok bisa merusak kebenaran. Yang sering terjadi itu hadirin, orang masuk organisasi, orang masuk komunitas, orang masuk satu wadah, lalu mereka fanatik, buta terhadap komunitasnya, wadahnya, atau organisasinya. Berorganisasi boleh nggak? Boleh. Berorganisasi boleh? Boleh. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya ada di antara kalian segolongan umat ngajak baik. Jadi berorganisasi supaya terorganisir jadi baik harus. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Buat satu yayasan
komunitas, satu liko, satu pengajian, satu circle, satu organisasi, tujuannya baik, boleh. Rambu-rambunya, ini ada rambunya ya, jadi ini rambu-rambunya tidak fanatik, buta, sampai mengatakan agamaku dia sebut komunitasnya, agamaku dia sebut wadahnya. Loh, kita ini muslim hadirin. Apa ya? Ya, waktu ditanya Sayyidina Abu Bakar, jenengan ini wadahnya A atau wadahnya B? Oh, saya A. Enggak. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ana muslim, saya muslim, musliman hanifan wa ma ana minal musyrikin. Saya muslim, mengikuti agama yang hanif, wa ma ana, dan bukanlah saya minal musyrikin, orang yang mempersekutukan Allah. Jadi kita ini jangan sampai terkotak-kotakan, terpolarisasi, tersekat-sekat. Udah mas, sekarang kejadian begitu aja Din. Pokoknya ada masjid tulisan pelangnya A, berarti yang masuk situ cuma komunitas A. Masjid tulisannya B, berarti yang masuk situ komunitas B. Masjid pelangnya C, berarti yang boleh masuk cuma orang-orang yang komunitas C. Loh, ana sesungguhnya bahwasanya masajidalillah, masjid ini punya siapa? Punya Allah jamaah, punya Allah. Masjid ini punya Allah. Mau dari latar belakang backgroundnya warna kuning, warna hijau, warna biru, warna putih, warna hitam, warna pink, apalagi hijau stabilo, silahkan hadirin. Masjid punya Allah. Tidak untuk dihaki masjid itu. Masjid dipelangkan cedet gitu. Jangan. Kita ini mah udah minoritas, nggak kompak, tersekat-sekat, terkotak-kotak. PR tuh hadirin. Jadi PR di tengah masyarakat tuh banyak sebenarnya. Kita nih mesti pelan-pelan merapikan. Ya begitulah adanya. Kalau kita nggak ngikut-ngikut misalkan, wah, yang nggak ngikut-ngikut malah dituduh yang aneh-aneh. Kue opo ya? Yo Islam lah. Yo ora, maksudnya Islam opo? Wah, sering nggak ditanyain kayak gitu? Kamu tuh Islam apa? Islam A atau Islam B? Loh, itu mah organisasi, komunitas, wadah, silahkan. Wadah loh hadirin ya. Tapi fanatiknya kita bukan ke beliau. Maksudnya beliau itu ada komunitas, organisasi, bukan. Fanatiknya kita hanya dua. Satu kepada Allah, dua kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fanatiknya kita hanya kepada dua itu, bukan yang lain. Tolong dibedakan. Soalnya kadang-kadang ada orang yang fanatiknya tuh kepada organisasi, kelompok, sedangkan Allah berfirman di antara ayatnya adalah ayat 159, jangan sampai kalian terpecah belah dalam agama kalian, lalu kalian menjadi beberapa golongan-golongan, dan itu membuat kalian terpecah belah. Seringkali kita ini membela kelompok yang salah, menolak kebenaran karena beda circle. Wah, beda nih circle-nya nih. Saya nggak mau dengar kebenaran dari dia soalnya beda circle. Padahal mah sama aja. Begitu yang menyampaikan dari kelompoknya ikut, begitu yang menyampaikan kebenaran bukan dari kelompoknya tidak ikut. Jangan hadirin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah menyampaikan, iyyakum bisidq fa inna sidqa yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang namanya kebenaran itu pasti baik dan menghantarkan baik.
dan kebaikan menghantarkan kalian masuk ke surganya Allah. Dan kebenaran itu, kalau ini pepatah ya, jadi qulil haqq walau kana murran, tetap bicara yang benar walau pahit dalam kenyataan. Ini pepatah yang qulil haqq walau kana murran. Apa kalimat yang paling berat? Qaulul haqq inda sultanin jaiz. Perkataan terbaik itu perkataan yang benar, yang baik, yang diucapkan di depan para penguasa. Kadang ngaji di depan orang yang punya kuasa vibes-nya tuh agak beda memang jamaah ya. Ngaji, kita ngaji biasa rutinan gitu, sama ngaji tiba-tiba diundang orang yang punya kuasa lah, bintang 3, jenderal, komjen, lalu diundang sama ABCXZ gitu misalkan, itu pasti vibes-nya beda hadirin. Ngomong seperti hati-hati betul, bicara seperti dijaga betul, dan seterusnya. Tapi Islam tuh yang ngajarin. Di antara yang Islam ajarkan adalah perkataan benar di depan orang yang punya kuasa tuh pengaruhnya ya bagus. Wa man sana fil Islam sunnatan hasanah kana lahu ajr wa ajru man amila biha min ghairi ayan qusa min ujurihim syai'. Jadi namanya orang bicara baik depan orang lain itu biasa, tapi kalau depan penguasa jadi luar biasa. Kenapa? Karena orang yang berkuasa dia bisa punya arah kalau kapal tuh dia nahkodanya mau mengarah kemana kapal ini berlayar tuh penentunya beliau, tanda tangan beliau. Wah, ampuh nih hadirin. Alhamdulillah kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan bisa berbicara di depan orang yang punya kuasa, lalu pembicaraan itu menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk kebijakan yang beliau akan ambil. Kita doakan jemaah, sama-sama mendoakan semoga pemimpin kita diberi hidayah, taufik, kekuatan sama Allah untuk menjalankan semua apapun yang Allah amanahkan dalam pundak beliau. Karena nih hadirin, kita ini harus paham bahwa menjadi pemimpin siapapun orangnya tidak akan terlepas dari cibiran manusia. 1, 2, jadi pemimpin tidak akan pernah bisa memuaskan semua orang. Ada nggak pemimpin yang bisa memuaskan semua orang? Tidak. Nggak ada hadirin. Jadi pemimpin siap untuk dibenci. Jadi pemimpin siap untuk nggak diterima oleh semua kalangan. Jadi pemimpin siap untuk menerima banyak cibiran. Mimpin keluarga aja deh hadirin, anaknya hadirin 3. Apakah semua keputusan hadirin akan disenangi 3 anaknya hadirin? Enggak. Yang pertama seneng, yang kedua enggak, yang ketiga seneng. Yang kedua seneng, yang ke-1 seneng, yang ketiga enggak seneng. Nomor 3 seneng, 1, 2 enggak seneng. Ya, hadirin. Namanya jadi pemimpin, kayak gitu mah resiko. Jadi pemimpin itu resikonya cibiran, hujatan, kebencian, enggak bisa diterima di semua kalangan. Apakah Nabi Muhammad SAW ketika memimpin semuanya akan suka kepada Nabi Muhammad? Tidak. Abu Luluah Al-Majusi memangnya suka sama Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua gembong munafik, emangnya suka sama Nabi? Gak suka. Itu resiko jadi pemimpin, dibenci, gak disukai, diomongin di belakang, digelindengi, gak bisa diterima di semua kalangan. Tapi ada tapinya. Koridor yang kita lakukan kalau baik gas, kalau kurang baik skip. Bagaimana arah yang mau kita tuju adalah kebaikan.
dengan cara yang baik, proses yang baik. Disukai atau tidak disukai itu urusan nanti belakang. Teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, tolong jawab satu pertanyaan. Apakah semua keputusan akan bisa diterima oleh semua orang? Apakah semua keputusan yang kita ambil bahkan dalam hidup kita nggak mimpin ya hadirin ya, masih single, jomblo, belum nikah, masih ikhtiar ngaji, belajar umur 18, 20, masih pokoknya ngaji lah, belajar lah. Kita punya keputusan. Apakah keputusan kita ini akan bisa diterima di semua kalangan? Bisa atau bisa? Bisa atau tidak? Tidak. Mas, kenapa toh ke Wonosobo? Orang Jakarta aja pada, orang Wonosobo aja pada ke Jakarta, ini orang Jakarta malah ke Wonosobo. Pasti ada begitu. Saya dulu tinggalkan di Kubah Mas Depok, Meruyung, Limo. Kami nikah semester 5 2015, lanjut masih kuliah 2 tahun. Terus kami memutuskan untuk pindah. Dulu tuh adalah teman-teman tuh Gojek maksudnya Gojek tuh bercanda gitu. Bukan Gojek aplikasi online gitu, bukan. Bercanda. Fun. Orang Wonosobo pada ke Jakarta, ini lu udah di Depok, sekitaran Jakarta, malah ke Wonosobo. Aneh. Ya udahlah, jalanin aja lah jemaah. Ya kan? Artinya maksudnya tuh dari cerita tadi adalah tidak semua orang akan sepakat, setuju, bisa menerima apa keputusan kita. Betul atau betul? Nggak semuanya bisa menerima keputusan kita hadirin. Kita pindah, ada komentar. Nggak pindah, alah hidup kok di sini-sini aja. Mbok merantau sana, dikomentarin lagi nggak? Ada nggak hidup yang tidak dikomentari? Tidak ada. Waktu itu ada seseorang ulama pernah cerita, ada seorang ayah dan anak membawa keledainya. Lalu ayah dan anak ini berdua naik ke atas keledai itu. Baru berjalan beberapa langkah, orang-orang komentar, ih nggak berperi kekeledaian. Wah, masa keledai kecil kayak gitu dinaikin berapa orang? 2 orang. Akhirnya bapaknya ini memutuskan untuk turun, anaknya tetap di atas. Yaudah nak, kamu aja di atas, bapak yang nuntun dari bawah. Jalan beberapa kilometer, datang komentar yang kedua. Itu anak kok durhaka banget. Bapaknya suruh nuntun keledai di bawah sambil jalan, dianya enak-enak di atas keledai. Akhirnya, loh nak, kamu dibilang durhaka, ya diganti wae nak. Kamu yang turun, bapak yang naik. Baru jalan, komentar yang ketiga nih netizen nih, zaman netizen. Komentar yang ketiga dari netizen apa? Oh, bapak kok nggak sayang anak. Anaknya suruh nuntun, bapaknya enak-enak di atas keledai. Akhirnya, loh, saya itu dibilang nggak sayang sama kamu. Nah, udah kita dua-duanya turun wes. Dua-duanya turun hadirin. Ketika dua-duanya turun, komentar keempat dari netizen apa? Punya keledai, ini orang bapak dan anak kok dungu sekali. Punya keledai tidak ditunggangi. Ya Allah, masih aja dikomentarin. Naik berdua salah, bapak naik anak turun salah, anaknya naik bapaknya yang nuntun salah, dua-duanya turun nggak dinaikin salah. Kata bapaknya, tak gendong aja wes keledainya. Jalan lagi yang kelima, 5 komentar kelima netizen apa? Ini orang sudah gila, keledai malah digendong. Bisa nggak kita selamat dari lisannya orang lain? Tidak. Nggak bisa kita selamat nggak bisa kita selamat dari lisannya manusia.
min al-sunin nas. Lisan manusianya tuh kita pengen semuanya seneng, sepakat, setuju. Tidak bisa. Jadi untuk siapapun yang alhamdulillah Allah titipkan sebagai amanah kepemimpinan, maju terus. Setiap episode yang Anda sekarang sedang ambil, Mas, mimpin rumah tangga, mimpin BEM, DMQ Dewan Mahasiswa Quran, atau mimpin apa, Anda mimpin perusahaan, maju terus. Ibu punya brand owner kosmetik, ibu bapak misalkan punya karyawan ada 2, karyawannya 3, karyawannya dan lebih dari 3 misalkan, maju terus. Kita nggak bisa punya keputusan yang menyenangkan semua karyawan tuh, nggak ada hadirin. Semua karyawan saya harus setuju dengan keputusan yang saya dan manajemen telah ambil, lalu semua karyawan akan setuju sepakat. Tidak bisa. Tapi cukup Anda tahu keputusan Anda tidak menyalahi syariat, cukup Anda tahu bahwa keputusan Anda adalah untuk ridhonya Allah, dan cukup Anda faham betul bahwa ini kapal mau saya bawa berlayar ke arah mana, gas hadirin. Tipe pemimpin itu macam-macam ya. Tipe pemimpin macam-macam, tapi pemimpin harus punya satu spektrum yang sama. Apa itu spektrumnya? Bukan ide semata, tapi seberapa kuat eksekusinya. Tolong mas-mas ya, nggak usah menganggap wah ide itu mahal, Hadirin, yang mahal saya kasih tahu ya hadirin ya, bukan ide semata, tapi eksekusinya. Wah enak aja dapat ide gratisan, enak aja, coba aja wujudin. Kadang-kadang orang tuh menganggap idenya tuh, wah ini kan ide saya, coba wujudin, bisa nggak ide terwujud? Loh yang mahal tuh bukan seberapa besar kita bangun bermimpi, bangun bercita-cita, bangun punya keinginan, bangun punya harapan, bangun punya ide-ide cemerlang. Bukan itu. Yang mahal tuh kamu mewujudkan semua mimpi-mimpimu. Kita bangun mewujudkan yang kita impikan. Apakah mimpi terwujud dalam sekali eksekusi? Tidak. Mimpi itu terwujud bukan disiplin, super disiplin. Bukan sekali, beribu kali. Nggak cukup satu sentuhan, tapi jutaan kali. Gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Dengan mental yang, kalau Thomas Alva Edison yang nemuin listrik, lampu dan seterusnya tadi, beliau mentalnya, aku tidak gagal 1000 kali, aku hanya menemukan 1000 cara yang salah untuk buat lampu. Ya Allah, jamaah pernah mikir gak sih, kalau ini orang-orang kufar semuanya tuh suruh belajar capek-capek, riset, gagal ribuan kali, untuk fasilitasi siapa? Untuk fasilitasi kita ngaji. Ini lampu, Thomas Alva Edison tahunan, puluhan tahun riset, gagal coba sampai setelah 1000-an kali gagal baru ketemu lampu. Untuk fasilitasi siapa? Untuk fasilitasi kita ngaji. Jadi kita ngaji ini ya difasilitasi mereka yang capek, mereka yang riset, kita tinggal pakai. Sama handphone buat live streaming, ayo teman-teman, kamera nih buat live streaming, handphone buat live streaming, teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, yang sehat, lancar, barokah rezekinya, dan semuanya juga barokah rezekinya, 4 sehat 5 miliar, amin. Buat HP gini susah nggak jemaah? Bayangkan kita tuh ngerakit sendiri, nempel sendiri, ngerakit sendiri, apa sendiri, jadi atau rusak? Wah, makanya terima beres aja kan. Tinggal beli 1 juta, 2 juta, atau mungkin lebih daripada itu, tinggal beli, tempel, ngaji. Enak tuh hadirin. Enak jadi kaum muslimin kan. Difasilitasi banyak kebaikan yang bisa dihadirkan. Tinggal makainya bener atau nggak bener. Itu aja kan hadirin. Yuk sekarang lanjut. Jadi balik lagi. Jangan sampai kita ini tercerai berai, jangan terpecah belah.
Terus ayat 160, tolong dicatat baik-baik 160. Ini Instagram live kan? Komentarnya belum masuk ya. Hadirin 160. Ma jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Man, barang siapa orangnya, laki-lakikah dia, perempuankah dia, tuakah dia, mudakah dia, siapapun dia tuan puan, jaa bil hasanah, dia datang berbuat baik walau satu kebaikan, falahu, maka bagi dirinya asyru 10 kali lipat amsaliha, dari kebaikan yang senilai yang pernah dia kerjakan. Adakah kebaikan kita yang dibalas sama Allah? Jawabannya tidak pernah ada. Loh, kok nggak ada? Bukan berarti nggak dibalas. Kebaikan kita itu nggak pernah dibalas sama Allah, tapi minimal dibalas berapa? Minimal asyru 10 kali lipat. Nggak ada kebaikan dibalas satu tuh sama Allah, nggak ada, hadirin. Jadi kita ngaji dibalas 10, kita sedekah dibalas 10, kita berbuat baik dibalas 10. Asyru amsali. Ini paling apa? Minimal. Paling minimal tuh 10. Ada seseorang masukin ke kotak infak 100.000. Di hari itu dia nunggu-nunggu, mana sejutanya ya, nggak datang sejutanya. Padahal kan jelas sedekah 1 dibalas 10. Hadirin, kalau ada orang punya mindset harus dibayar kontan dari tiap-tiap sedekah yang dikeluarkan, dia harus ngerti, harus sadar bahwa yang namanya balasan Allah tuh kadang bentuknya bervariasi, nggak mesti sama dengan nominal yang disebut uang semata. Dan kadang tuh terbuka jalurnya lewat jalur-jalur yang berbeda. Kita buat baik sama orang ini, yang balas tuh belum orang ini, belum tentu nanti yang balas tuh bisa orang lain. Jalurnya tuh jalur yang lain. Dibukanya tuh lewat pembukaan jalan-jalan yang lain. Jangan harus terus berpikir bahwa Allah tuh balasnya tuh harus bentuknya fisik. Kasih 1 dibalas 10, 100.000 berarti 1 juta. Sedekah 1 juta berarti 10 juta. Sedekah 10 juta berarti 100 juta. Iya, bisa kita memandang demikian, tapi tidak melulu 10 kali lipat. Bisa jadi 700, bisa jadi sampai 1000, bisa jadi sampai 2000 kali lipat, atau bahkan tak terhingga, atau atafin katsira, atau tak terhingga. Kalau nggak terhingga kan malah seneng kitanya kan, lebih dari 10. Belum lagi kalau dihitung-hitung sehat udah berapa, mata ngelihat udah berapa, telinga mendengar udah berapa, lisan bicara udah berapa. Berapa kali kita naik mobil berulang kali selamat sampai tujuan udah berapa. Padahal itu pesawat hampir jatuh, tapi kita masih Allah selamatkan. Itu udah berapa nilainya itu? Kita nih kalau mau melihat semua nikmat Allah yang namanya selain harta, pasti nggak terhitung nikmatnya, hadirin. Nggak terhitung saking banyaknya. Ustadz, tapi kalau saya yakin sama ayat ini Allah pasti ganti sedekah saya, apakah boleh? Keyakinan itu harus, itu namanya iman. Saya yakin nih, kalau saya sedekah 1, falahu asyru amsaliha, saya yakin kok sama ayat ini Allah balas 10, maka keyakinan itu disebut iman. Jadi boleh